Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang topik 1 ruang kolaborasi, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Laili Safitri, Naja Novia Yustiana, Miftahul Jannah, Mutia Hanifah. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan tentang beberapa kasus, dan kasus pertama adalah: bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan, dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Sekarang kita beralih pada pertanyaan pertama pada kasus 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Jadi dari kelompok kami sendiri, jawabannya peserta didik dapat mengerjakan soal dengan benar tanpa melihat kembali langkah-langkah yang diberikan guru karena mereka sudah memahami tugas yang diberikan kepada mereka. Dalam artian, para peserta didik juga sudah menguasai langkah-langkah dalam mencari nilai rata-rata atau min pada mata pelajaran matematika sosial tersebut. Pertanyaan kedua pada kasus 1. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baiklah, menurut kami metode tersebut cocok digunakan dalam kegiatan belajar yang memungkinkan pada suatu kondisi yang mengharuskan mereka menjawab pertanyaan dengan berdasarkan urutan yang jelas, dan kegiatan tersebut berkaitan dengan teori konstruktivisme. Pardo Muan Nauli dan kawan-kawan di dalam bukunya mengatakan, konstruktivisme adalah teori belajar tentang bagaimana siswa dapat memperoleh pengetahuan dan belajar. Siswa mencoba memahami apa yang diajarkan dengan mencoba atau praktik untuk menyesuaikan dengan pengalamannya. Konstruktivisme sering dikaitkan dengan metode pengajaran yang berbasis pemusatan siswa sebagai konsepsi pembelajarannya. Konstruktivisme menekankan siswa sebagai pembuat makna, sedangkan guru adalah fasilitator pembelajaran. Sekarang kita beralih kepada kasus kedua. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pada kasus 2 ini, pertanyaan pertamanya, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Baiklah, menurut kelompok kami rata-rata siswa kelas 1 itu merupakan siswa yang masih berusia 6-7 tahun, di mana siswa di usia tersebut belum sepenuhnya dapat berpikir secara kritis, sehingga siswa yang masih rentan di usia tersebut baru bisa berpikir dengan logika apabila dibantu dengan penerapan pada objek fisik. Hal ini harus diperhatikan oleh Rani selaku guru yang mengajar siswa di kelas 1 dengan memperhatikan kebutuhan siswa secara menyeluruh, karena setiap siswa yang ada dalam satu kelas memiliki karakteristik dan cara belajar yang berbeda-beda. Rani bisa menciptakan suasana kegiatan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai macam bahan fisik yang ada di dekat siswa, seperti menggunakan pensil, spidol, buku, yang setiap harinya siswa gunakan untuk belajar. Dengan menggunakan alat tersebut, Rani dapat memanfaatkan alat yang digunakan sebagai media siswa untuk berhitung. Dengan mengaitkan sesuatu hal yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari dengan kegiatan belajar, di sekolah dapat mempermudah siswa untuk berhitung, karena siswa dapat langsung mempraktikannya. Tidak hanya itu, Rani juga dapat menggunakan cara bermain yang sederhana yang dapat membantu siswa dalam berhitung, yaitu dengan cara membuat suatu permainan berkelompok, yang dimana siswa yang ada dalam kelas tersebut akan dibagi secara berkelompok, dan siswa akan mulai berhitung jumlah dari kelompok yang telah dibentuk. Pertanyaan kedua pada kasus kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Sesuai dengan karakteristik siswa SD pada kelas 1 yang belum mampu memahami secara baik pembelajaran yang bersifat fokus dan kemampuan berpikir terbatas, pada siswa kelas 1 karakteristik yang dapat dilakukan dalam pembelajaran adalah dengan cara belajar sambil bermain. Mereka akan gemar jika guru dapat menampilkan media bersifat menarik, misalnya menggunakan media yang bersifat dekat dengan lingkungannya atau yang dekat dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh benda di sekitar terdapat buku, pensil,
jam dinding, atau gambar poster yang terdapat pada kelas. Selaras dengan penggunaan media, maka perlunya dalam hal didampingi dengan teori belajar. Nah, menurut kelompok kami, teori konstruktivisme adalah teori yang tepat untuk digunakan berdasarkan kasus yang ada. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan adalah bentukan siswa yang belajar lewat interaksi dengan bahan atau pengalaman baru. Ilmu yang didapatkan tidak dapat ditransfer guru. Isi materi pembelajaran ditentukan oleh murid itu sendiri. Teori belajar ini dihasilkan dari lingkungan sekitar dengan menggunakan panca indera seperti melihat, mendengar, menjamah, mencium, dan merasakan. Sehingga berdasarkan hal ini siswa bukan hanya belajar secara mengetahui cara berhitung dengan menghafal, namun mereka mendapatkan pengetahuan dari interaksi dengan hal-hal yang dekat dengan mereka. Penggunaan media yang biasa mereka lihat secara fisik setiap harinya dapat membantu memudahkan siswa dalam memahami konsep cara berhitung yang menyenangkan. Untuk kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didik. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperlihatkan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Untuk pertanyaan pertama, pada kasus 3, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, keputusan yang diambil oleh Made sudah tepat. Karena hal ini terlihat dari latar belakang peserta didik yang mayoritasnya tinggal di wilayah Bali, di mana lokasi tersebut banyak sekali pemandangan alam dengan ciri khas Bali seperti pantai dan makanan. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, atau situasi kejadian, di mana teks deskripsi ini membuat seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan sendiri hal yang disampaikan pada teks tersebut. Oleh karena itu, Made memanfaatkan lingkungan yang ada di wilayah Bali. Dengan memanfaatkan wilayah Bali, dapat memudahkan kegiatan belajar Made dalam menggunakan bahan bacaan berupa teks deskripsi tentang hal-hal yang ada di wilayah Bali, serta dapat memudahkan peserta didik memahami materi dari bahan ajar yang relevan dengan berada di lingkungan wilayah Bali. Pertanyaan kedua pada kasus ketiga, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Prinsip yang digunakan Made dalam kasus tersebut yaitu Made menggunakan prinsip belajar behavioristik, yang mana teori behavioristik adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini yang kami ambil dari modul bacaan PPG Prajabatan, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal dan eksternal. Maka dari itu, perilaku yang dilakukan Made sebagai seorang guru yang mengajar di wilayah Bali membuat Made memperhatikan lingkungan tempat tinggal setiap peserta didiknya. Dan dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali, karena pantai dan makanan khas Bali dapat mereka jangkau. Seperti halnya ciri-ciri prinsip teori behavioristik, yaitu merupakan pengaruh lingkungan. Hasil pembelajaran fokus pada terbentuknya perilaku yang diinginkan. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi dari kelompok 3. Sekarang kami akan membuka forum pertanyaan secara online. Bagi kalian yang ingin bertanya, silakan cantumkan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.